Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Bersama Tuhan di Waktu Fajar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menceritakan dengan doa dan bimbingan darinya kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut kehadiratnya yang kekal. Inilah janji indah Kristus bagi masing-masing kita, janji yang pastinya dia akan tepati. Oleh sebab itu, pada saat kita berada di dunia ini, kesempatan demi kesempatan yang dia masih berikan, baiklah kita dapat pergunakan dengan sebaik-baiknya. Sehingga dimanapun kita berada, kita boleh menjadi berkat. Kita boleh menjadi pembawa-pembawa damai itu di dalam kehidupan masing-masing kita. Pada saat ini saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita akan berkumpul bersama-sama, kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, Tuhan menyertai para hambanya. Ayatnya terdapat di dalam Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kepada manusia dipercayakan pekerjaan memperluas kemenangan salib dari titik ke titik. Sebagai kepala gereja, Kristus secara otoritatif memanggil setiap orang yang mengaku percaya kepadanya untuk mengikuti teladan penyangkalan diri dan pengorbanannya dalam bekerja untuk pertobatan mereka yang ingin dihancurkan oleh setan dan pasukannya yang besar. Umat Tuhan dipanggil untuk berkumpul tanpa penundaan di bawah panji Kristus. Yesus yang berlumuran darah, tak henti-hentinya mereka melanjutkan peperangan mereka melawan musuh, mendesak maju bahkan sampai ke gerbang, dan setiap orang yang ditambahkan ke barisan oleh karena pertobatan akan diberikan pos tugas. Setiap orang harus menjadi atau melakukan apapun dalam peperangan ini. Ketika anggota gereja menggerakkan upaya yang sungguh-sungguh untuk memajukan pekabaran, mereka akan hidup dalam sukacita Tuhan dan akan mendapatkan keberhasilan. Kemenangan selalu mengikuti usaha yang telah ditentukan. Ya, jadi kepada setiap manusia yang dipercayakan pekerjaan ya untuk memperluas kemenangan salib dari titik ke titik, Kristus secara otoritatif memanggil setiap orang yang mengaku percaya kepadanya untuk mengikuti teladan penyangkalan dirinya dan pengorbanannya dalam bekerja untuk pertobatan. Ya, jadi bagaimana umat-umat Tuhan dipanggil untuk berkumpul ya tanpa penundaan di bawah panji Kristus Yesus yang berlumuran darah itu. Jadi panggilan yang sama diberikan bagi saudara dan saya. Biarlah pada saat panggilan itu datang kepada masing-masing kita, apa jawaban atau apa tindakan yang kita lakukan. Karena panggilan ini adalah panggilan dari Raja Semesta, dari Tuhan kita yang menciptakan kita sesuai dengan gambar dan rupanya. Apakah kita membuka pintu hati kita supaya ia masuk di dalam kehidupan kita dan kita dapat melakukan setiap apapun yang dikehendaki oleh Tuhan? Ataukah kita menutup akan pintu hati kita? Atau kita menutup akan telinga kita? Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Tetapi nasihat firman Tuhan pada saat ini mengajak kita pada saat panggilan itu datang kepada kita. Kita katakan, ya Bapa, ini aku. Pakailah aku sesuai dengan kehendak-Mu. Karena tidak ada sesuatu di dunia ini yang berharga yang kita bisa alami kecuali kita datang kepada Tuhan. Disitulah kedamaian surga akan terus mengikuti kita. Ya, mungkin pada saat kita menolak panggilan itu,
Ya, kita merasa kita sudah hidup nyaman, kita merasa bahwa kehidupan kita sudah baik, kita merasa bahwa kehidupan kita inilah ya kebenaran itu. Tapi kita sudah salah, bahwa apa yang kita rasakan di dunia ini hanya sementara. Kedamaian yang kita rasakan hanya sementara. Kesenangan yang kita rasakan itu hanya sementara. Tetapi pada saat kita mengikuti Yesus, menjawab panggilannya, walaupun akan banyak tantangan, rintangan yang kita hadapi, tapi Tuhan memastikan kita bahwa damai surga itu akan selalu menyertai kita. Ya, sebagaimana para murid yang Yesus sudah pilih mereka untuk menjadi murid-muridnya. Dan pada saat mereka meninggalkan apa yang mereka kerjakan, meninggalkan apa yang mereka punya, mereka mendapatkan suatu kedamaian yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Walaupun mereka ditolak, walaupun banyak orang-orang yang tidak senang terhadap mereka, tetapi pada saat mereka berkumpul, disitulah damai surga menaungi mereka. Disitulah hal yang luar biasa yang belum mereka rasakan, mereka akan rasakan di dalam kehidupan mereka. Dan lebih luar biasanya lagi, pada saat Roh Kudus itu turun di atas mereka, sehingga mereka dengan lantangnya menyampaikan akan firman Tuhan kepada setiap orang. Disitulah mereka baru mengerti misi Yesus berada di dunia ini, dan mereka melakukan apapun dengan penuh keberanian karena kuasa Tuhan turun atas mereka. Ya, sehingga di dalam penganiayaan yang mereka hadapi, mereka tidak merasakan kesakitan, tetapi damai itu selalu mereka rasakan. Walaupun banyak penolakan yang mereka hadapi, tetapi Tuhan menyertai mereka. Dan mereka harus mati martir, tetapi di dalam pengorbanan yang mereka lakukan, mereka merasakan suatu kuasa yang begitu luar biasa. Ya, karena janji Kristus adalah janji yang pastinya dia akan tepati. Sehingga apapun yang mereka lakukan dengan sepenuh hati mereka. Ya, setiap orang harus mau menjadi atau melakukan apapun dalam peperangan ini. Ketika anggota gereja menggerakkan upaya yang sungguh-sungguh untuk memajukan pekabaran, mereka akan hidup dalam sukacita Tuhan dan akan mendapatkan keberhasilan. Kemenangan selalu mengikuti usaha yang telah ditentukan. Ya, jadi kalau kita mengingat kembali bagaimana Kristus dicobai, ya di situ Tuhan atau Yesus tetap berada di posisi kebenaran akan tuntunan Bapaknya. Dia tidak pernah lengah sedikit pun. Dia tidak pernah terbuai dengan rayuan si jahat. Karena dia berpegang teguh kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan inilah yang akan menjadi senjata kita untuk melawan si jahat atau penggoda itu. Kristus dalam kapasitasnya sebagai perantara memberikan kepada hamba-hambanya kehadiran Roh Kudus. Efisiensi rohlah yang memungkinkan manusia menjadi wakil penebus dalam pekerjaan penyelamatan jiwa. Agar kita dapat bersatu dengan Kristus dalam pekerjaan ini, kita harus menempatkan diri kita di bawah pengaruh Roh-Nya yang mengubahkan. Melalui kuasa yang diberikan, kita dapat bekerja sama dengan Tuhan dalam ikatan persatuan sebagai pekerja bersama-sama dengan Dia dalam keselamatan jiwa. Kepada setiap orang yang menawarkan dirinya kepada Tuhan untuk pelayanan dengan tidak menahan apapun, diberikan kekuatan untuk mencapai hasil yang tak terukur. Tuhan terikat oleh janji abadi untuk memberikan kekuatan
dan kasih karunia kepada setiap orang yang disucikan melalui ketaatan pada kebenaran. Ditulis di dalam Testimoni jilid 7 halaman 30 dan 31. Ya, jadi di sini dikatakan ya, agar kita dapat bersatu dengan Kristus dalam pekerjaan ini, kita harus menempatkan diri kita di bawah pengaruh rohnya yang mengubahkan. Ya, jadi bagaimana kita bisa menempatkan diri kita? Ya, jangan sampai kita menempatkan diri kita di jalan yang salah, sehingga pada saat kita sudah memilih itu, kita kembali menyalahkan Tuhan kita. Padahal ini adalah pilihan-pilihan kita. Ya, betapa pentingnya kita datang kepada Tuhan, meminta hikmat kebijaksanaannya. Sehingga apapun yang kita ambil, biarlah semuanya itu sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak diri kita sendiri. Kalau kita memakai kehendak diri kita sendiri dengan jalan-jalan kita, maka kita akan kecewa. Tapi biarlah kita memakai akan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, biarlah itu boleh bermanfaat bagi diri kita dan juga boleh bermanfaat bagi orang lain. Jadi kebenaran firman Tuhan yang kita sudah pelajari setiap harinya, biarlah itu akan selalu menolong kita, akan menguatkan kita. Sehingga dimanapun kita berada, dikatakan biarlah kita dapat menjadi berkat. Ya, dan juga bagaimana nasihat firman Tuhan pada saat ini. Ya, terus kembali mengingatkan kita. Ya, apapun yang kita lakukan, biarlah kita lakukan itu dengan sepenuh hati kita. Ya, kalau hanya setengah hati, maka di situ akan muncul persungutan, akan muncul keraguan, akan muncul kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Ya, sehingga apapun yang kita lakukan, kita melihat bahwa itu tidak baik. Bahwa itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi bila mana kita mengikuti kehendak Tuhan, maka apapun yang Tuhan berikan kepada kita, kita akan bersyukur. Kita akan berterima kasih kepadanya. Ya, kalau kita kembali lagi, ya, mengingat perjalanan Kristus pada saat dia berada di dunia. Kristus datang ke dunia ini, dia sebagai manusia, dia melakukan ya pekerjaan sebagaimana kita lakukan. Mungkin lebih berat lagi ya yang kita alami pada saat ini. Yesus berada di dalam keluarganya selama 30 tahun. Dia melakukan setiap pekerjaan-pekerjaannya. Yang terkecil dia lakukan itu dengan setia. Dia hidup di dalam keluarga yang sangat-sangat sederhana. Tapi disitulah bagaimana Kristus belajar bahwa kehidupannya yang tadinya dia berada di surga, dia harus menjadi teladan, contoh ke dunia ini, dan dia harus melakukan apapun dengan sempurna, karena dia adalah teladan bagi dunia. Tapi Kristus melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Bila mana dia menghadapi suatu kesulitan di dalam kehidupannya, dia akan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Disitulah dia dapat berkomunikasi dengan Bapaknya. Kembali lagi Bapaknya memberikan dia kekuatan, memberikan dia kesanggupan untuk menjalani hari esok dan hari-hari seterusnya. Ya, jadi suatu hal yang sangat sulit bagi kehidupan Yesus, tapi dia mau untuk dilatih. Ya, dan Yesus juga sudah mengetahui, ya, Yesus dia mengetahui apa yang akan terjadi ke depannya. Yesus sudah tahu bahwa dia akan disalibkan. Ya, jadi ini suatu pergumulan yang Yesus hadapi yang begitu berat. Ya, kalau kita pada saat detik-detik penangkapan Yesus di Taman Getsemani, ya, bagaimana murid-muridnya yang tidak berjaga-jaga, murid-muridnya yang tidak siap, yang tidak bersedia,
pada saat Yesus ingin ditangkap, Yesus merasa bahwa dia sendirian, dia tidak sanggup untuk melewati semuanya. Sehingga pada saat dia berdoa, dia menangis. Ya, dia mengatakan, Bapak, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Cawan kepahitan itu harus Yesus minum. Dia harus disalibkan untuk menyelamatkan akan dunia ini dari dosa, menyelamatkan akan manusia. Kembali lagi kepada pribadi lepas pribadi kita saat ini. Bila kita menghadapi suatu ujian, tantangan, cobaan di dalam kehidupan kita, biarlah kita kembali mengingat akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Ya, sehingga kita mengerti, sehingga kita tahu bahwa di Yesus ya adalah penolong kita, bahwa Yesus satu-satunya sahabat kita. Biarlah kita mau datang di bawah kaki salib Kristus, menyerahkan setiap pergumulan, menyerahkan setiap beban-beban kita, sehingga Dia akan ringankan itu di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh berjalan di dalam jalan kebenaran Kristus. Biarlah nasihat firman Tuhan pada saat ini kembali terus menguatkan kita, memberikan kita jalan keluar yang terbaik di dalam kehidupan kita, karena Tuhan menyertai para hambanya. Inilah janji Kristus bagi kita. Dia akan selalu menyertai kita bila mana kita mau untuk datang kepadanya, menyerahkan setiap apapun yang kita rasakan, sehingga Dia akan memberikan kedamaian itu di dalam kehidupan kita, dan dimanapun kita berada, biarlah kita dapat menjadi berkat. Ya pemirsa, inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah hari ini kita boleh mengambil komitmen kita masing-masing untuk datang kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan kita, sehingga Dia dapat berkarya di dalam kehidupan kita setiap saat. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.